Let's go. Menuju ke dalam lane of down. Kembali lagi muncul unique pick hero Alpha. EVOS ini selalu ada kejutan ya memang dari EVOS sendiri juga. Dengan adanya Alpha, pattern dari Alpha sendiri sebenarnya terhitung cepat kan, Be? Iya, terhitung cepat dan bahkan di level yang keempat dia udah bisa engage di team fight besarnya. Kalau kita melihat dari segi jungler tentu yang paling menarik adalah sekarang Dairat udah gak bisa di cancel nih. Sehingga Spear of Alpha mungkin akan menjadi kendala juga ketika nantinya ada Absolute Strike dari Gary yang ingin dia bawakan. Tapi ingat Gary selalu bermain dengan item-item utility atau item-item tank. Dan itu yang mungkin bisa dipertimbangkan nantinya. Sehingga durability yang bakal dibawakan akan jauh lebih kuat di setup objektif. Objektif kata pertama ngeri banget sebenarnya ini, Be. Iya. Tapi EVOS yang bisa kuasain banget menurut gue ya. Karena claw-nya dia akan pasti level 4, itu satu. Yang kedua, Alpha di awal damage-nya itu lebih pasti. Ya, true damage. Dan bahkan dari early game gak banyak yang punya HP pool tebal. Tapi kali ini Natko sepertinya cukup menguasai dari segi scavenger trap-nya. Setidaknya dia mendapatkan gold yang lebih banyak. Dan kalau kita berbicara bagaimana landing yang tadi dibawakan oleh Natko, ini beda kendalanya. Oh Gary, first blood terjadi Gary. Salah sedikit movement dan Fluffy dengan petrify-nya. Punishment yang cukup mahal. Lagi-lagi ini bakal menjadi kerugian bagi Gary. Dia bakal ketinggalan sedikit EXP dan Anavel sudah mulai hadir di area XP untuk membantu Fluffy mendapatkan level yang keempat. Backsound dikejar lagi, bakal jadi kill kedua, mungkin bahkan flicker terpaksa kembali digunakan. Ini ofensivitas dari early game yang dibawakan oleh EVOS Glory. Gak nanggung-nanggung. Mereka ingin memaksa adanya battle spell sebanyak mungkin kalau bisa dikeluarkan. Hanya untuk mendapatkan turtle di objektif pertamanya. Karena ini adalah turtle yang harganya sangat mahal sekali untuk didapatkan oleh EVOS Glory. Dicepetin tadi sedikit, Be, dibantuin sama Gary biar fast clear juga di mid-nya. Level 4 dari kedua roamernya. Ini bisa jadi poin penting juga. Drian di match pembukanya Dewa dengan Minotaurnya itu bisa menjadi inisiator yang bahaya banget. Dan bahkan udah level 4 duluan sekarang Minion Fury udah ready harusnya untuk digunakan. Oke, Black Dragon Form masuk ke guard kali ini. Naga isi bihun dan lagi-lagi Drian yang mampu mendapatkan turtle-nya. Gary is down. Mengejar di bagian belakangnya. Case juga bakal menjadi target. Selanjutnya Case-nya hilang. Dua member yang harus tumbang. Dua member ditukar dengan adanya yang dia miliki sebenarnya juga tidak menguntungkan sekali untuk pasukan anak dewa. Tapi lihat, setidaknya mereka masih mengungguli dari segi gold dari EVOS walaupun ketinggalan ke arah turtle. Meanwhile, Super Out Supriyadi di arah top lane benar-benar juga cukup dalam kondisi yang terpressure. Wah, ini kalau kita berbicara soal bagaimana setup yang dijalankan oleh EVOS Glory, mereka juga ternyata bermain dengan Spear of Alpha yang mendinai gerakan dari Minion Fury Drian. Cukup bisa dibilang terpaksa dari Drian menggunakan flickernya, tapi daripada tidak mencoba, kayaknya emang Dewa mengincar hal tersebut nih, Lim. Ini solusi dari Yuzongnya ini susah sih menurut gue, Be. Karena siapa yang mau tahan untuk saat ini ya? Ya mau nggak mau menunggu Watt mungkin di momentum yang tepat. Apalagi Gary, dia berada di lini depan, jadi dia nggak bakal head to head sama Yuzongnya loh. Ini masalah utama juga menurutku. Iya kan, pick offnya bakal nyata banget. Apalagi di objektif nanti, zoning outnya menurut gue terlalu bahaya. Yang harus segera diselesaikan sebenarnya sama teman-teman Dewa. Ya Natko bakal langsung jump in ke Watt. Angelanya Cloudkun bareng sama Fluffy juga bakal punya damage nantinya, nabrak ke Watt juga. Dan kita tahu sendiri, build Yuzong di patch yang sekarang ini bener-bener unik banget. Bisa menuju ke Hunter Strike War X, atau bahkan mungkin melupakan bagaimana item defense yang bisa dijalankan. Dan item defense yang akan cari yang murah kayak misalkan Oracle, biar ada efek regen tambahannya juga dari segi Oracle-nya itu sendiri. Ya kelihatan banget ya, ini riset dari EVOS Glory cepet banget loh. Di game 1 dan di game kedua, temponya bisa tiba-tiba beda gitu. Dengan adanya Alpha mungkin ya dan Yuzong yang diambil. Tapi lihat dengan adanya kekeran yang telah dikeker oleh sosok dari seorang Cloudkun. Meanwhile dari top lane kita akhirnya menyaksikan di mana dari sisi Natko memiliki gold yang unggul di atas Super Awat. Walaupun goldnya tidak terlalu jauh ya. Karena kondisinya kali ini cuma berbeda 30 perak. 40 perak, Lim. Tapi ternyata Cloudkun akan coba dipaksakan. Dengan adanya flicker trigger yang dilakukan oleh seorang Cloudkun. Dia bisa dimakan dari arah belakang. Dan di arah top lane, leading goldnya masih one by one situation dari seorang Super Out versus Natko. Oke, lihat udah mulai join juga dari Fluffy. Siap 5 lawan 5 sepertinya untuk Turtle kali ini. Oh really? 5 lawan 5? Ini kayaknya akan sangat diuntungkan untuk para pasukan dari tim anak dewa. Kalau misalnya mereka ingin bermain dengan 5 lawan 5. Kondisi saat ini dari tim EVOS dengan 1000 gold difference dia harus Di-reset. tahan dulu. Dia harus terus pegang 1000 gold ini konsisten sampai gimana caranya. Kondisi Cloudkun ini udah punya Clash of Dionysus dan baru mereka team fight.
Oke, menarik banget ya. Tapi setupnya lagi-lagi. EVOS memang punya poin lebih untuk setup sampai sekarang. Oke, tapi lihat dengan ada hantaman pada tumpul ke arah belakang. Black Dragon transform ke arah belakang, dan bahkan Retribution Commando fail. Berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim EVOS. My God. Dan bahkan Gary tumbang. Dengan wabuk combo coba didapatkan, mereka gak bisa kembali melakukan team fight. Terlalu banyak crowd control, terlalu banyak kill yang diberikan oleh sosok dari seorang Cloud9 menyelamatkan semuanya. Lagi-lagi tim fight. 5 member yang diturunkan membuahkan hasil yang cukup baik. Wattnya nggak dapet turret, Be. Wah ini dia masalahnya. Wattnya juga nggak dapetin turret dan sementara itu tadi Natko join team fight. Dia dapetin 1 point kill, dia dapetin 1 assist juga. Ini bakal jadi bonus juga untuk turretnya. Secara objektif EVOS Glory mengungguli hampir keseluruhan dari Dewa. Semua objektif yang didapatkan ini membuahkan hasil yang maksimal dan bahkan Dutch yang menarik sekali dari Natko. Dengan Battle Mirror Image Play di bagian top lane. Ini Oke. Natko ini C-nya memang Cloud, Be. Jadi jelas banget ya. Gocekannya, timing masuknya itu udah hampir terbilang perfect. Oke, tapi kalau ngomongin perfect, ini kita lihat juga laningnya perfect sih dari tim EVOS Glory. Dia bahkan bisa mengungguli 3000 gold di menit yang ke-6 itu cukup jauh loh. Cukup jauh, dan kalau ngomongin ke arah kembalinya keadaan yang mereka miliki, mereka harus menang di dalam fight di arah pit turtle nanti. Menang fight ya, bukan cuma hanya dapat turtle. Iya, maksudnya adalah sama seperti tadi di setup sebelumnya. Mereka harus memakan hero-nya juga. Jangan biarkan ada ruang sedikit pun dan kali ini. Oke, Drian di poking damage di arah bottom lane, tapi nampaknya kalau poking damage saat ini Drian tidak terlalu worry, itu nggak apa-apa. Tapi nanti di arah menit ke-10, 12 atau 15 dia harus worry. Karena poking damage-nya dengan under kondisi 3000 bahkan 4000 gap, itu benar-benar kayak tulisan loading, cepat banget. Dan menurutku harus diperhatikan juga nih buat Drian sekarang. Minion Fury-nya targetnya bisa ke Natko atau jangan-jangan ke Anavel lagi. Karena 2 kali loh, Anavel masih mampu untuk mendapatkan objektif yang sangat-sangat Oh my mahal. god, Council Gaming pun terjadi. Coba di counter oleh seorang Drian, tapi poking damage setelah dilakukan terhadap seorang Drian. Sakit sekali ternyata. Super Out Supriyadi dengan seluruh tendakannya mendapatkan setengah darah. 50 health bar. 50% ini kayaknya masih belum menjadi sebuah penentu sih. Tapi nggak buru-buru juga ya. Minion Fury-nya masih ditahan tadi sama Drian walaupun konsilnya udah mulai nabrak. Tapi di mid lane ada pokingan damage sebelum turtle dimulai bahkan. Wow, Turtle telah dipoking oleh para pasukan dari tim Dewa. Tapi malah yang akan menyelesaikan posisi kali ini adalah EVOS. Kan lihat, mereka punya Fluffy, mereka punya Anavel. Dengan hantaman pada tubuh menuju ke arah belakang, dan Gary juga tidak akan mendapatkan apapun. Dia akan merelakannya dan ditabrak tanpa adanya retribution. Make sure objektif bisa didapatkan secara pasti. Black Dragon Form ya nggak ada masalah juga harusnya. Iya, apalagi dari segi cooldown harusnya Fluffy mengamankan item-item cooldown reduction. Tapi Cloud9 ekstrim banget, dia langsung mengamankan ke arah fleeting time. Agar nantinya tim fight jangka panjang bisa dijalankan. Angela mid lane yang kali ini harusnya menjadi ancaman, apalagi Natko. Oke, Natko terlalu terburu-buru. Tetapi di balik itu semua mereka telah berhasil memancing trigger yang dilakukan oleh sosok Salandrian. No Minion Fury for this time, tapi tidak ada juga hardcut yang dimiliki. Mau penetrate! Blessing duet from Natsko! Berhasil memporak-porandakan backline mereka kehilangan case, tapi Drift juga harus tumbang. Para pasukan dari tim Dewa memasakkan menuju seorang Fluffy yang tidak ada dengan Black Dragon transformnya. Pertukaran Case dan juga Dreams. Dan ini yang membuat pembedanya. Opening dari Ruby-nya Dreams. Bisa dapetin target yang mahal. Case nggak punya escape yang pasti. Purify memang dipencet, tapi posisinya udah keburu ketarik. Iya, dan ini dia Alpha yang menjadi hero ke-57 yang hadir di MPL Indonesia Season 13. Bukan chip. Iya, udah bukan chip ternyata 57 yang kita nanti-nantikan, ternyata Alpha dari Anavel. Dan kalau misalkan kita berbicara terakhir digunakannya adalah MPL Indonesia Season 12. Di week yang ke-7 ketika EVOS pada saat itu berhadapan dengan RRQ. EVOS juga ya? Iya, EVOS juga. EVOS juga. Oke, menarik sekali. Tapi gue masih penasaran nih, permainan front to back dari Dewa United. Gary X Watt, yang dimana armor break ini bakal bahaya banget ke siapapun bahkan yang ada Dan di masih depan. belum connect sampai sekarang ya kombonya. Masih belum kita lihat hingga hari ini di menit yang ke-9. Itu di game yang kedua. Tapi kalau kita melihat dari game yang pertama tadi, sebenarnya konektivitas antara kedua jungler ini emang nggak terlalu nempel sih. Itu yang mungkin perlu diperhatikan, Lim. Karena kalau dari item, Berserker's Fury memang sudah diamankan oleh Watt. Tapi kayaknya Watt akan langsung menuju ke arah dari Wind of Nature. Dia tahu persis. Dia tahu persis kalau misalkan Golden Staff dari Natko akan merepotkan nantinya ketika akan mengincar lini belakang. Case, sementara itu di sisi lain, dia kayaknya bakal berfokus masih tetap ke damage-nya. Dia belum mau cepet-cepet ke Winter Truncheon selama mungkin masih ada Drian sebagai cover. Karena dia magical satu-satunya gak sih, Pe? Jadi dia harus ada damage-nya juga. Tapi Lord sekarang udah mulai dipegang dan lihat movement dari Dewa. Masih menunggu. Dilepasin sih Dilepas. harusnya.
Kalau Itu dipaksa, lepasin sih. kalau dipaksa dengan keadaan 4.000 gold seperti ini kayaknya menurutku nggak worth it sama sekali. Akan tumbang doang. Akan tumbang doang dan akan rugi banget. Sedangkan lihat Dreams benar-benar ganggu banget biar nggak ada sama sekali yang maju kali ini. Wow, permainan yang luar biasa. Kita lihat dilakukan oleh EVOS, dia mulai berdansa. Natsuko menunjukkan dengan performanya dia pertama kali di MPL kali ini. Memang di game pertama belum maksimal, tapi di game kedua dia udah mulai menari loh Profesor dan juga Lim. Wah, siap nabrak bahkan di arah mid. Ini Lordnya masih di atas dan masih jauh loh. Outer turret di bagian midnya udah hilang, bakal ditabrak. Ini mungkin best turret bisa jadi bonus nih. Oke, best turret jadi bonus atau pasifnya aja udah cukup bagus kok. Kalaupun nggak dapat best turret tapi pasifnya aja udah cukup bagus. Dan sekarang sedangkan ke arah Angela, mereka cukup kesulitan untuk bisa mencari di mana Angela. Gak ada power split push, gak ada power juga untuk mobility yang tinggi, loncat dive in ke dalam front to back. Benar-benar jawaban satu-satunya. Dan Cloudcon Necklace of Durance, dia sudah menemukan jawaban atas Drian dengan heal-nya. Berarti sekarang target permainan front to back pun bisa dijalankan. Tinggal gimana eksekusinya karena pasif mid lane turret sudah pecah. Oke, pasif telah pecah. Para pasukan dari tim EVOS, mereka mulai mengungguli dari 7.000 gold difference. Dan bahkan lihat di arah bottom lane, damage sedikit demi sedikit. Udah mulai coba diberikan maksimal yang diberikan oleh seorang Awat dengan seorang diri. Tapi 7.000 gold difference, 3.000 lagi. EVOS Glory bisa maksa kapanpun untuk melakukan satu buah pecahan. Best turret. Dan bahkan bisa mengijam-ijam Dewa. Tidak ada flicker dari Dreams. Ini menjadi source yang lumayan penting juga. Informasi pastinya untuk teman-teman Dewa. Dan rapi banget minion managementnya ya. Ini dari game pertama udah kelihatan Be. Dan ditahan terus midnya. Ditahan, mereka nggak mau farming di tengah-tengah dari landingnya. Jadi mereka ingin bermain dengan safe di dekat dari base turret. Dan kali ini mau nggak mau EVOS Glory yang akan ketahan dari segi movementnya. Mereka emang bisa melakukan freeze minion. Tapi nggak bisa terlalu dalam juga Lim. Semakin dalam nantinya Dewa memaksa teamfight untuk EVOS Glory, let's say di depan dari base turret, jatuhnya Dewa sedikit lebih diunggulkan karena mereka pegang high groundnya juga. Wah, di recall-recallin Recall balik. Ini dia di game pertama taunting dari Watt sepertinya kena nih sampai di game kedua. Ya, Dreams juga kita tahu sendiri dia pernah punya pengalaman yang luar biasa di tim sebelumnya. Dan dia juga bukan dari season yang baru, dia season yang lumayan lama loh hitungannya Lim. Iya. Dan sekarang mungkin masih nunggu ke late game kali ya. Karena kombinasi daerah ini nggak jalan Be. Mungkin ya siapa juga yang mau dimakan kali ya. Itu menjadi pertanyaan untuk Dewa United. Mereka susah banget cari targetnya. Setuju, kalau misalkan mencari siapa yang dimakan, menurutku permainan front to back dari Dewa juga nggak bakal bisa berjalan dengan secara maksimal ketika nantinya Fluffy punya Black Dragon Form. Apalagi Petrify-nya selalu ready dan targeting ke lini belakang udah pasti targetnya udah bakal kedua pemain sekaligus, Watt dan juga Case. Kalau misalkan dua-duanya berdempetan, ini kayaknya bakal jadi ancaman. Tapi kalau dua-duanya mencar kayak begini, menurutku ini adalah opsi terbaik dari Dewa. Oke, tapi lihat dengan kondisi dari Cloudcon yang mulai memainkan tempo seperti irama dengan Drian. Lihat, dia tidak tersentuh sama sekali. Cloudcon tidak tersentuh, ingat itu Lim. Dan sekarang kalaupun para pasukan dari EVOS Glory mau mendapatkan Lord, mereka akan dapetin tanpa harus effort. Iya, free lagi Lordnya. Gak bisa dikontes juga. Dan ini menjadi Lord yang lumayan mahal karena sudah enhance. Best turret siap untuk didobrak. Let's see, defense dari Dewa United mengandalkan Vexana, Be. Winning condition defense-nya di mana nih, Be? Winning condition defense-nya adalah bagaimana Drian yang nahan Minion Fury-nya. Karena kita tahu sendiri Natko berani loh untuk jump in ke lini belakang dengan Cloudcon sebagai Angela. Combo Cloud Angela cukup meresahkan seperti di game yang pertama sudah berhasil. Di game kedua juga mungkin akan dijalankan kembali. Tapi kalau seandainya nanti ternyata Natko ready dengan Purify-nya, jawaban keduanya adalah Watt dan juga Case dengan posisi yang lebih safe. Tapi mereka juga nggak boleh bersebelahan. Karena ketika mereka bersebelahan, otomatis Fluffy engage Petrify-nya akan ke arah yang sama. Yang pasti mendingan Watt yang kena si lompatannya si Yuzong daripada Case. Karena Case bisa cancel kan. Betul. Dia bisa ngebantu lah paling nggak dengan Terrify-nya, dengan knock up-nya. Tapi Lord sudah mulai hadir. Natsuko! Oh, out of nowhere Natsuko. Langsung dengan adanya Wind of Nature yang dia miliki. Sedikit terkaget dengan damage yang diberikan. Tapi Fluffy di arah bottom lane. Petrify for save the day. Dengan adanya Angela dari seorang Cloudcon. Berhasil menyelamatkan Fluffy. Tapi mereka untuk mendobrak di arah mid. Ini akan cukup berat. Utility terlalu banyak yang telah keluar. Apakah mereka yakin akan masuk ke dalam lebih lagi? Ini akan menimbulkan masalah untuk EVOS Glory kalau mereka tidak sabar. Mereka harus reset Profesor, mereka harus reset Lim. Wah ini kitingnya power banget dari Dewa Lim. Dalam keadaan mereka under secara gold 8.000. Mereka hanya kehilangan satu turret saja. Base turret di area bottom lane. Dan sisanya mereka sedikit memicu banyaknya sedikit untuk
dari segi utility, Purify digunakan, Petrify digunakan, Black Dragon Form. Kalau seandainya tiba-tiba Dewa ingin menabrak dan melakukan pick off, ini adalah timing yang paling tepat. Makanya, three lane pushnya tadi sebenarnya rapi loh. Tiga-tiganya masuk bareng, tapi Natko-nya terlalu cepat sehingga udah sekarat duluan dan itu yang jadi distraction. Win of Nature juga udah keluar di sana. Oh no. Oh, Nacho terlihat posisinya kali ini. Dan bahkan lihat Rian akhirnya tahu, tapi nampaknya langsung ada blast duet dari seorang Nacho. Lihat Dibalikin. dari Rian, no. Tidak ada bisa dapatkan apapun, dibalikkan keadaannya. Para pasukan dari tim Dewa, mereka berporanda. Nacho harus menjadi korban pertama dari tim EVOS Glory. Tapi nampaknya tidak masih bertahan dengan Adixon. Dan mereka kehilangan immortality dari Trip. Di depan sana Flavi juga harus tumbang. Dua korban jiwa Gary? perlu dipaksakan. Dan para pasukan dari tim EVOS Gary pun tidak bisa berhasil dimakan. Mulai coba dipotong sedikit demi sedikit. Nampaknya para pasukan dari EVOS Glory mereka sedikit greedy dan mereka miss kalkulasi. Wow, kehilangan zonanya dengan tumbangnya Natko. Miss positioning yang terjadi membuka outer turret di My mid God. lane. Comeback Israel. Oh ini masalahnya comeback goldnya mulai pelan-pelan tapi pasti 4.000 loh. Dan bahkan untuk kali ini akan coba udah didobrak base turret di bagian mid Didobrak, lane. didobrak. Ini didobrak, ini keuntungan yang sangat mahal didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa. No way. Mereka habis dobrak, harus benerin landingnya. Sedangkan Dewa udah punya kesempatan untuk menuju ke arah Lord. Dan mereka pegang kendali map untuk sekarang Lim. 5.000 comeback gold yang sangat-sangat memukul EVOS Glory untuk lebih berhati-hati. Oke, tapi nampaknya Dreams di depan sana. Langsung ada Dixon mencoba untuk mengatasi dengan tindakan preventif, tindakan mencegah untuk Dreams masuk lebih dalam lagi. Tapi informasi yang udah pasti didapatkan adalah mereka harus mengkontrol mid lane mereka yang sudah tidak ada base turret. Dan di depan sana Flavi versus Gary. Masih damage terjadi, menunjukkan seorang Nachko. Blaze Blade masih dicoba ditahan. Dengan mungkin damage terjadi dengan Menon Fury-nya. Berhasil melakukan satu, tapi Dreams immortality-nya pecah belah dengan from Nachko. Memperangkat belakang, mencoba diberhentikan pergerakannya. Tapi nampaknya Menon Fury kali ini sudah tidak ada lagi dan tidak Gak ada bisa. tumbang. Mereka nggak bisa bertahan, looking for wipeout. Wipeout. Di penjara. EVOS Glory Maniac from Manafel sebagai debutnya di EPL Indonesia. EVOS memaksa game yang ketiga. EVOS Glory masih bertahan. Berhasil menyelamatkan kedudukan sang macan baru. Bisa memukul mundur sang gladiator dan memaksa game ketiga Israel. Maniac dibalas Maniac.